Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan rasa syukur kepada Allah kita mengawali hari ini Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 dengan sapaan firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 80 ayat 5, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa? Di bahasa Batak dikatakan, Ale Jehovah debata jewaot, sadia lelengon marmusuti husho, mida tangiang ni bangsom. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara berdoa dan tak terasa saudara menangis, meneteskan air mata, bahkan berteriak sekencang-kencangnya kepada Tuhan ketika beban hidup semakin menghimpit? Pernahkah saudara merasa bahwa Tuhan sedang murka sehingga apa yang kita kerjakan tidak berhasil? Lalu kita khawatir dan bertanya-tanya, jangan-jangan Tuhan sedang menghukum dan membiarkan kegagalan dan kehancuran itu menerpa hidup saudara? Lalu kita memohon penuh penyesalan agar Ia berkenan dan berbelas kasihan. Saudara yang terkasih, hal ini yang dirasakan oleh pemazmur. Pemazmur melihat bahwa murka Allah itu besar, bahkan berlangsung sangat lama. Sehingga pemazmur berseru, berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa? Pemazmur khawatir, jangan-jangan murka Allah tetap menyala-nyala, sekalipun umatnya terus-menerus memanjatkan doa. Mereka terus-menerus berdoa, namun Tuhan tetap tidak berkenan kepada mereka. Sekarang tanda-tanda murka Allah yang selama ini menimpa mereka membuat mereka berduka cita dan menanggung malu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan benar mengandung dua sisi, yaitu janji dan peringatan. Tuhan sudah memberi peringatan melalui hamba-Nya agar umat berlaku setia dan kasih kepada sesama. Namun mereka mengabaikan, menyembah patung berhala, bahkan hidup semena-mena kepada sesama manusia, sehingga kehancuranlah yang menjadi upah dari dosa. Bahkan saat kehancuran terjadi, umat berdoa dan berteriak-teriak kepada Tuhan, namun mereka tidak bergumul di dalam doa. Mereka meluapkan kekecewaannya di dalam doa dan merasa Tuhan sedang murka kepada mereka. Padahal saudara, sebenarnya tidak. Tuhan melihat bahwa dosa umat sudah terlalu besar, dan bila dibiarkan maka umat akan semakin memilih jalan yang salah. Sehingga Tuhan biarkan umat itu terbuang agar mereka kembali ke jalan kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, demikian juga dengan hidup kita. Boleh saja dengan hitung-hitungan dunia ini saudara mengalami kehancuran, kerugian dan rasa malu yang luar biasa. Boleh saja saudara merasa bahwa Tuhan sedang murka dan membiarkan saudara terus bergumul dengan kerasnya kehidupan ini. Namun melalui pengalaman umat yang dibiarkan terbuang dan malu, adalah cara Tuhan agar umat kembali dan berseru kepada Allah. Begitu juga dengan doa dan perjuangan saudara hidup di bumi ini. Saudara jangan patah arang. Bila seolah-olah Tuhan sedang murka dan menghukum, jangan-jangan ada kesuksesan yang sedang menanti bila kegagalan ini terlampaui. Percayalah, ada kalanya kegagalan berjalan beriringan dengan kesuksesan. Seolah-olah hidup kita gagal, hancur dan malu. Padahal kenyataannya ketika itu terlampaui dengan tanggung jawab dan iman kepada Tuhan, maka akhirnya kita akan tersenyum bahagia, sebab masa depan yang indah sedang menanti. Oleh karena itu, tetaplah bergumul di dalam doa. Jangan lelah untuk terus berseru-seru kepada Tuhan. Sampaikan segala keluhanmu kepada Dia, sebab Allah kita tidak akan menutup telinganya. Saudara, Tuhan Maha Pemurah.
murkanya tidak akan berlangsung lama, sebab Dia berkenan dengan pertobatan. Dia Tuhan kita memberi pengampunan dan kasih setia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur dengan sapaan firman Tuhan di pagi hari ini, mengingat pengalaman umat Tuhan yang Tuhan izinkan mengalami kehancuran, namun Tuhan terus menyertai. Tidak sekalipun Engkau membiarkan mereka berjalan sendiri, menanggung beratnya beban perjalanan kehidupan ini. Kami tahu ada Tuhan beserta kami. Oleh karena itu Tuhan, bila kami merasa hidup kami penuh dengan murka Tuhan, ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, berbelas kasihanlah Tuhan dengan pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan, kami tahu dengan iman kami bahwa Tuhan tidak akan menutup telingamu dengan seruan-seruan kami. Oleh karena itu dengan hati yang penuh beriman, kami akan menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan. Sebab kami tahu proses ini bila terlampaui, masa depan yang sudah Tuhan rancangkan akan kami miliki indah pada waktunya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk segala pekerjaan kami dalam 1 minggu ini. Segala usaha tangan pikiran kami kuduskan Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan pelayanan esok hari di hari Minggu. Berkati Tuhan. Kiranya kami umat-Mu bertemu di rumah Tuhan, di dalam persekutuan orang-orang kudus, dan kami boleh bernyanyi, berdoa, dan berjumpa dengan wajah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di gereja karena kesehatan, secara khusus karena pandemi COVID-19 ini, kami tahu dan yakin Tuhan juga akan pakai ibadah keluarga yang berlangsung di rumah menjadi mesbah doa bagi setiap keluarga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan, selamat mempersiapkan diri hari ini untuk mengikuti persekutuan di gerejanya yang Maha Kudus. Tuhan Yesus menyertai. Amin.